Saat ini kita kedatangan tamu penting. Masya Allah, penting. Mantan finalis CoverGirl. Karena emang dari awal aku menikah sampai aku hamil anak ketiga itu aku malah syuting stripping, Dok. Hampir setiap hari aku syuting Dunia Terbalik waktu itu. Suamiku nih cedera pedal kan kemarin, sempat kayak ada banyak lah kemarin beberapa masalah. Akhirnya ke dokter Alif gitu. Nah, aku tuh udah ngeliat kayak beberapa kali dia ke dokter yang lain tuh kayak sembuh sih, Dok. Tapi 1-2 hari tuh ya balik lagi gitu kan. Nah, pas aku ngeliat dia ke dokter Alif kok ada yang beda gitu. Dari dia jalannya yang kayak terbata-bata gitu, tiba-tiba pulang dari dokter Alif jalannya biasa aja. Biasanya pas naik tangga tuh udah kayak aduh istirahatnya banyak gitu. Tiba-tiba pulang dari dokter Alif kok lancar banget naik tangganya. Aku tuh sampai waktu itu diajakin Tommy ya. Aku tuh sampai WhatsAppin Tommy. Tom, ini si Reddy diapain? Gila lo udah bisa jalan naik tangga. Iya dek, tadi habis ke dokter Alif disuntik gini. Aku bilang luar biasa dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi sama saya Alif Nianto Rahman di Arti Talk, podcast tentang kesehatan, lifestyle dan segalanya. Saat ini kita kedatangan tamu penting. Masya Allah, penting. Mantan finalis CoverGirl. Iya, dan sekarang jadi ibu rumah tangga dengan follower yang cukup banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, jadi saya tuh ngeliat itu, wah banyak juga nih sebenarnya ibu rumah tangga, tapi followernya 4 juta lebih ya Kak ya? Iya kayaknya 4,6 ya. Iya, jarang-jarang tuh ibu rumah tangga itu followernya segitu-segitu itu. Mungkin dapetnya dulu pas masih syuting kayaknya dok. Jadi menariknya itu yang di spotlight itu adalah kehidupan rumah tangga dengan anak-anaknya. Iya. Iya. Karena kan sekarang udah nggak syuting, jadi lebih banyak waktunya sama anak-anak sekarang. Dulu kalau jadi finalis itu CoverGirl tahun berapa itu dulu Kak? CoverGirl tuh kayaknya 2005 deh dok. Apa Aneka Yes atau? Aneka Yes waktu itu. Kalau Pak Purbaya itu apa CoverGirl apa itu istrinya itu? Oh iya. Kata dulu CoverGirl juga katanya. Kalau aku tuh dulu CoverGirl-nya 2005 dan aku masih sekolah di Bengkulu malah waktu itu dok. Masih SMA kelas 1 kayaknya dok. Tahun itu jadi emang ke Jakarta sekali-sekali buat diajak foto, diajak casting waktu itu gitu sih. Dari dulu panggilannya sudah Kak Dea. By the way, kita belum kenalan ya. Punya siapa? Nah, silakan Kak. Halo semuanya, assalamualaikum. Aku Riana Dea. Kalau teman-teman biasanya manggilnya Dea. Kalau keluarga biasanya manggilnya Riana malah gitu. Jadi Riana tuh panggilan di Bengkulu. Panggilan di Bengkulu. Jadi kalau orang manggil Riana, artinya orang Bengkulu. Iya, dekat, berarti dekat gitu. Cuma kalau pas di Jakarta, kalau misalnya pas kenalan kayak, hai namanya siapa Riana? Panjang banget Riana, udah Dea aja ya Dea gitu. Jadi udah kebawa sampai sekarang. Siap. Jadi sekarang ini apa sih yang jadi inspirasi kakak itu sehingga menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa? Masya Allah dok, masih belajar banyak dok. Kalau jadi ibu rumah tangga, justru sebenarnya aku full jadi ibu rumah tangga tuh baru sekitar 2 tahun sih dok. Karena emang dari awal aku menikah, sampai aku hamil anak ketiga itu aku malah syuting stripping dok. Hampir setiap hari aku syuting Dunia Terbalik waktu itu. Iya. Jadi pas kebetulan, jadi setiap aku hamil, di syutingnya aku juga dibikin hamil dok. Jadi hamil itu syuting beneran hamil? Beneran hamil. Jadi beneran misalnya aku laporan nih. Pak, saya hamil nih. Udah nih besok. Karena kan kalau stripping itu tayang setiap hari dan kejar tayang ya Pak. Dulu Dunia Terbalik itu keren tuh dulu tuh ya. Saya lihat tuh. Iya, dulu saya lihat itu. Keren sih. Itu. Jadi kayak misalnya kita syuting hari ini benar-benar tayang buat nanti maghrib. Sekejar tayang itu. Jadi kalau misalnya pas aku lagi hamil kan agak susah buat ditutupin mungkin ya dok. Jadi ya
karena memang ceritanya juga kegiatan sehari-hari, maksudnya ceritanya cerita sehari-hari. Jadi ketika aku hamil pun mereka bikin aku hamil. Jadi ya udah 9 bulan hamil, nanti aku lahiran mereka bikin aku lahiran juga. Sampai itu sekitar 6 tahun. Jadi skrip menyesuaikan kondisi. Iya benar. Wah, Jadi keren. misalnya aku mual-mual udah tuh di lokasi juga kayak aku mual, udah cuma scene aku cuma mual-mual aja di lokasi. Mereka sebaik itu sih, masya Allah, emang the top banget itu, the best itu Dunia Terbalik. Tapi emang keren sih. Berapa episode dulu? Banyak episode dulu. 2000-an loh. Ya, Dunia Terbalik saya tahu. 2500 ya kayaknya dok. Masya Allah terpanjang sih. Iya. Gitu. Nah terus setelah itu kan kakak memutuskan jadi ibu rumah tangga. 2 tahun ini. Apa sih yang membuat kakak akhirnya memutuskan jadi ibu rumah tangga? Sebenarnya kalau aku sih karena emang dari awal dari udah lama tuh kebiasaannya kan syuting. Pengennya sih tetap syuting tadinya. Cuma suami nih yang udah agak komplain gitu ya, kayaknya udah dulu deh, istirahat dulu. Kemarin udah 6 tahun setiap hari syuting hampir, sekarang kayaknya lebih baik fokus dulu ke anak-anak gitu kan. Kemarin udah sering ditinggal. Oh iya benar juga. Jadi ya udah sekarang lebih fokus dan mengabdikan hidup buat anak dan suami dulu sih. Gitu. Jadi semenjak fokus jadi ibu rumah tangga, followernya meningkat tuh? Kayaknya kalau followers mungkin pas zaman syuting malah lebih cepet dok. Karena mungkin fans kan dok, kalau misalnya kita syuting gitu kan, terus ada misalnya dari tayangan, terus mungkin ada dari teman-teman juga, jadi sebenarnya lebih cepet, lebih banyaknya itu dari pas syuting kayaknya. Dan alhamdulillah mereka nggak unfollow aku ya setelah aku jadi ibu rumah tangga. Tapi menarik ya. Jadi dengan 3 anak, jadi kegiatan ibu rumah tangga, kemudian spotlightnya itu memang daily activity ya banget ya. Dan inspiring ya untuk bagaimana kita gitu sebagai apa ya yang mendambakan family banget itu yang melihat bagaimana kehidupan dengan anak-anaknya itu kan menyenangkan ya. Iya benar-benar. Jadi kan memang dari awal memang sudah daily activity yang di spotlight ya. Iya, karena aku sebenarnya anaknya introvert banget sih dok, kayak aku kalau mau bikin konten gitu malah aku bingung aku mau ngomong apa gitu. Tapi lebih ke kayak ya udah apa yang aku lakukan ya udah aku share aja gitu. Jadi emang ya nggak dibuat-buat gitu. Misalnya kayak aku lagi pergi sama anak-anak, aku di jalan atau lagi makan atau apa ya udah aku share aja. Jadi orang ngerasanya kayak mungkin karena aku sering posting itu mereka sering ngeliat kehidupan sehari-hari aku, jadi mungkin ngerasanya deket kali ya dok. Gitu kali ya. Ya rasanya kalau saya bilangnya homey lah. Iya, jadi kayak mereka terus-terusan ngeliat aktivitas yang aku share, jadi kayak ya mereka jadi hafal gitu dengan kegiatan aku. Misalnya kayak aku belum posting atau aku lagi ngapain tuh mereka kadang suka nanyain anak aku mana, anak aku nggak bola atau apa, udah hafal gitu mereka sama kegiatan aku gitu sih dok. Menarik. Terus kakak tuh menikah kan tahun 2016 ya? 2016. Selama 2016 itu pertama pernikahan itu banyak goal yang sudah tercapai atau masih ada goal-goal yang belum tercapai kak? Goal sih sebenarnya menurut aku tercapai aja. Aku justru apa ya dok? Aku tuh buat kehidupan aku nggak terlalu nggak terlalu ada goals yang gimana banget gitu dok. Aku maksudnya dalam hidup ini aku lebih suka ya udah aku jalanin apa yang ada. Aku nikmatin apa yang ada, aku bersyukur sama apa yang ada. Jadi sejauh ini yang aku rasain kayak, oh ya ini adalah doa-doa yang aku dulu panjatkan, ya alhamdulillah sekarang aku dapatkan. Tapi bukan yang goals yang kayak tahun ini aku harus gini, pokoknya besok aku tuh nggak gitu sih dok. Oh, jadi kayak ini ya, kayak let it flow aja ya? Iya, aku tuh lebih ke udah. Maksudnya kalau misalnya aku targetin gitu, kalau misalnya nggak tercapai, malah takutnya jadi kecewa gitu kan. Jadi aku lebih seneng kayak ya sudah apa yang ada kita jalani, kita nikmati, kita syukuri. Kalau emang lagi di bawah ya udah begini, di atas juga ya gini aja, nggak ada bedanya gitu sih kalau aku ya dok. Ya. Terus rencana kakak ke depan itu apa yang mau dilakukan? Rencananya aku kan baru belajar bisnis ya dok, karena emang aku kan awalnya benar-benar dunia entertain, syuting, maksudnya apalagi stripping kayak
sudah terbiasa dengan penghasilan sendiri. Terus kan kalau kayak dari syuting kan kayaknya duit tuh cepet ya dok, tiap hari gitu. Nah setelah perlahan mundur dari, sebenarnya dibilang mundur juga nggak, mungkin istirahat dulu dari dunia entertain kan. Berasa ya dok kayak biasa punya penghasilan sendiri. Nah jadi sekarang tuh aku lagi belajar bisnis. Aku baru punya restoran sama temenku kemarin, sekitar awal Februari kemarin buka. Namanya Maison kalau boleh. Namanya Maison La Formule di Senayan dok, di Hang Tuah. Maison La Formule. Iya, jadi emang restoran Prancis gitu sama teman-teman. Dan masya Allah, alhamdulillah. Jadi awal-awal buka pun kita juga nggak nyangka ternyata viral gitu dok. Jadi percaya kan space-nya tuh nggak terlalu gede. Jadi kita awal-awal sempat keteteran ya, kayak harus nambah-nambah kursi, sampai bikin kursi-kursi buat orang-orang nunggu. Karena kita nggak expect orang-orang tuh nggak tahu deh, pas itu tuh viral aja gitu dok. Mungkin pas sama momen waktu itu tuh mau puasa lebaran gitu kan, jadi orang mungkin datang buat buka puasa gitu mungkin ya nongkrong gitu, jadi ya lumayan rame gitu. Jadi alhamdulillah. Nah sekarang sih pengennya ada bisnis lagi nih, cuma emang belum tahu apa sih dok, kayak pengennya sih ada lagi. Bisnis umroh gitu? Amin ya Allah. Kadang sama suami ada dengan umroh. Pengen ya dok. Pokoknya sekarang pengen belajar aja gitu. Yang lebih tahan lama, panjang gitu, jangka panjang gitu ya dok. Pengennya sih gitu, belajar lagi. Oh, mantap. Jadi memang next ini mau lebih mendalami bisnis ya? Iya, pengen lebih belajar lagi, pengen punya bisnis yang lain sih, pengen gitu. Kalau activity selain itu, sport activity apa? Nah, gini ceritanya ya dok. Aku tuh gak pernah olahraga dok. Benar-benar dari kecil tidak ada olahraga dalam hidup aku dok. Aku bahkan, aku ingat banget dok, kalau misalnya di sekolah tuh yang namanya udah jam olahraga, lari misalnya aku bisa tuh kayak ke UKS, aku sakit perut, aku lagi banyak banget deh. Udah sampai sekarang aku bener-bener gak suka olahraga. Tiba-tiba kemarin suamiku yang bikin turnamen pedal gitu lah kan. Iya. Tiba-tiba suami saya bikin turnamen pedal, terus kayak ayo kita main pedal. Apa itu pedal kan? Nggak tahu ya dok. Ya ajak teman-teman, pokoknya dia bikinnya tuh turnamennya tuh suami istri waktu itu. Jadi kayak ya udah ajak teman ikut. Setiap aku ngajakin teman-teman aku nggak ada yang mau juga, kayak apa itu pedal? Enggak, gue nggak bisa. Terus aku selalu bilang enggak, ya nggak bisa bukan cuma kamu doang, tenang aja, semuanya nggak ada yang bisa, nanti diajarin di coaching gitu. Ternyata dok pas udah kita main nagih. Sekarang udah mulai terpedal, udah jadi kayak sekarang lagi mulai rutin pedal sih. Itu dari tahun berapa tuh suami? Baru dok, tahun kemarin abis mau puasa. Enggak. Tahun ini sebelum lebaran dok. Kayaknya itu. Couple pedal ya? Couple pedal suamiku bikin. Dan sekarang setelah bikin acara pedal itu kita berangkat haji sebulan. Ternyata teman-teman kita di sini dok udah ambi dok. Jadi selama kita haji mereka coaching, main tiap hari, sehari 3 kali. Wah, jadi kita pulang-pulang kayak kaget. Wah, orang-orang udah jago banget sekarang gitu. Ternyata emang pedal tuh seseru itu. Sekarang lagi main pedal sih dok. Tapi kan pedal itu menarik ya, semangat, betul. Hype, cederanya juga hype. Sekarang alih-alih sudah banyak yang cedera ya, sudah banyak teman saya kesini, gitu. Itu bener. Kakak salah satu korbannya? Saya korbannya kayaknya bukan pedal dok. Saya korbannya karena anak saya 3 kayaknya, karena nyusuin ya. Aku nggak tahu. Pokoknya aku tuh udah lama banget ngerasain tulang belakang, punggung tuh sakit banget. Kadang-kadang bangun tidur bener-bener kayak aduh udah nggak bisa gerak. Kalau misalnya udah keseringan gendong kan mungkin dari anak 1 tuh udah nyusuin full, semalaman miring apa segala macam. Jadi udah bertahun-tahun ngerasain sakit itu ya dok. Iya, sampai akhirnya suamiku nih cedera pedal kan kemarin, sempat kayak ada banyak lah kemarin beberapa masalah, akhirnya ke dokter Alif gitu. Nah aku tuh udah ngeliat kayak beberapa kali dia ke dokter yang lain tuh kayak sembuh sih dok, tapi 1-2 hari tuh ya balik lagi gitu kan. Nah pas aku ngeliat dia ke dokter Alif kok ada yang beda gitu, dari dia jalannya yang kayak terbata-bata gitu,
Tiba-tiba pulang dari dokter Alif jalannya biasa aja. Biasanya pas naik tangga tuh bener-bener kayak, aduh istirahatnya banyak gitu. Tiba-tiba pulang dari dokter Alif kok lancar banget naik tangganya. Aku tuh sampai, waktu itu diajakin Tommy ya, aku tuh sampai WhatsAppin Tommy. Tom, ini si Reddy diapain? Gila lo udah bisa jalan naik tangga. Iya dek, tadi habis ke dokter Alif disuntik gini-gini. Aku bilang luar biasa dokter Alif. Jadi semenjak itu siapapun yang sakit, sekarang aku langsung kayak harus ke dokter Alif. Cobain dokter Alif. Sampai saudara kemarin udah mau ke Penang, mau dioperasi. Aku bilang, boleh nggak sebelum berangkat ke dokter Alif dulu. Dan ternyata, Masya Allah ya dok. Alhamdulillah. Yang dari Bengkulu tuh. Yang dari Bengkulu. Itu nggak jadi operasi, nggak jadi ke Penang. Dan dia tuh bahkan dok, sakitnya itu dari aku SD. Aku ingat banget. Jadi dari aku SD tuh udah suka sakit, udah sering di kursi roda. Jadi pas aku kemarin tanyain juga kayak gimana ke dokter Alif, mereka tuh juga kayak, wah, udah sampai nggak bisa berkata-kata karena rasa sakitnya tuh udah terlalu lama dirasain dok. Jadi kayak udah lama nggak ngerasain nggak sakit. Jadi kayak wah begini nikmatnya nggak sakit gitu. Jadi Masya Allah. Ajaib emang dokter Alif nih guys. Senang bisa membantu. Masya Allah. Sekarang kalau lagi main pedal, aduh tangan aku sakit. Dokter Alif. Dokter Alif udah Shiren. Pokoknya banyak nih teman aku udah kesini. Putri Delina, Cici. Pokoknya banyak temanku banyak banget yang kesini. Lisha. Bahkan tuh kemarin aku lagi turnamen nih, ceritanya kita fun turnamen aja. Aku kan nggak jago-jago banget dan nggak ambil gitu ya dok. Main turnamen terus temen aku si Fitrop nih ngasih tahu si Sohwa apa Putri Delina ya. Dia kayak, aduh aku tuh sakit, aku tuh cedera gini-gini. Dia ngomong, lo harus ke dokter siapa ya namanya ya kata dia. Karena dia dengar cerita aku dok. Jadi temen aku itu keluarganya tuh udah sakit dari dia SD, udah di kursi roda. Terus dia kesana tuh langsung enakan, langsung sembuh. Terus suaminya juga jalan gini-gini. Pas dia pusing, loh, gue tuh lagi ceritain ceritanya dia, akunya ada di sana, tapi dia lagi menceritakan cerita yang aku itu ke teman kita gitu. Oh, iya itu cerita gue ya. Ini orangnya ada di sini dia kayak, oh iya. Ya, Masya Allah, jadi kayak. Iya, kakak Pudel itu Putri Delima tuh nyerilut siku. Iya kan dok. Alhamdulillah kesini ya berkat bantuan dari Allah itu. Insya Allah. Udah bisa main pedal lagi. Iya, pokoknya teman aku yang pokoknya aku bilang ke dokter Alif deh. Abis itu deh, pas aku lihat, udah main pedal lagi nih. Abis udah ke dokter Alifnya, iya nih. Wah, aku bilang, pokoknya yang udah main cedera, aku kesini, udah. Besokannya udah main pedal lagi tuh mereka. Ya, siap. Nanti tanggal 13-14 ya, suami ngadakan acara ya? Betul. Ya, ada acara couple pedal tanggal 13-14 Desember. Nah, sambil menunggu acara itu silakan datang ke Maison. Maison, betul. Di Jalan Hang Tuah. Kita juga belum coba. Belum coba. Ayo kita coba. Belum kasih tahu. Oh, oke. Baru tahu. Iya, baru sih dok, baru Februari kemarin bukanya. Prancis ya itu ya? French, cuma sekarang udah mulai kita masukin menu-menu Indonesia juga karena Indonesia agak sulit ya kalau nggak makan nasi ya dok. Iya sih. Jadi sebenarnya awal mulanya adalah kita emang nggak prefer nasi gitu. Cuma ketika pas yang aku bilang tadi tiba-tiba rame, terus pas buka puasa segala macam kan pasti pada banyak minta nasi. Akhirnya kita keluarin tuh menu nasi. Malah kayak laku banget. Jadi akhirnya nggak tadi kita bikin itu spesial Ramadan aja. Jadinya akhirnya kita terusin. Kalau ada French fries, ini French rice. French rice, iya benar. Jadi emang ya alhamdulillah, masya Allah gitu. Iya. Wah, tapi itu memang sampai sekarang masih. Wah, mantap. Harus coba itu. Saya belum nyoba dan saya akan coba. Iya, harus coba ya dok nanti ke sana ya dok. Siap. Terus kalau kakak sekarang ini kan aktivitasnya selain pedal, ibu rumah tangga, saya baru tahu ya ternyata punya anak 3 tuh lebih sakit daripada main pedal ternyata. Baru tahu saya. Bangun tidur sampai mau tidur kita nggak istirahat itu kalau ngurus anak. Nah itu waktu itu kakak sakit ke kita kan, terus ke kami. Iya betul. Terus setelah itu kita bantu kan. Wah itu benar-benar kejadian ajaib itu. Benar-benar aku ngerasain itu udah bertahun-tahun. Tapi aku apa ya dok, karena aku tuh takut disuntik kan dok, jadi aku sebenarnya kayak maju mundur pas aku tahu Reddy langsung sembuh pas disuntik dokter Alif tuh aku langsung kayak
wah aku pengen ya, tapi aduh aku masih takut nih gitu. Cuma Reddy waktu itu bilang kayak, karena aku kayak udah sering kayak, aduh sakit banget nih, udah gitu kayak bangun tidur kayak, aduh bentar sakit nih, udah suka gitu tuh. Dia kayak, ya udah ayo ke dokter Alif, dia langsung gitu kan kemarin. Ya udah walaupun kemarin tangan saya dingin ya gitu kan. Lebih dingin daripada AC ruangan. Ya saya udah keringat dingin itu. Tapi benar-benar setelah disuntik kayak wow, hilang. Rasa sakitnya hilang sampai sekarang, Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan kumat-kumat lagi pokoknya. Amin. Jadi benar-benar hilang sih dok, udah. Yang aku rasakan mungkin ya anak aku udah 8 tahun yang gede. Ya mungkin sekitar itu ya aku ngerasain. Lama ya. Sakit. Tapi nggak selama saudaranya yang kemarin ya, dari SD ya. Lama banget kasihan. Tapi Masya Allah, benar-benar luar biasa nih dokter Alif guys. Pokoknya kalau ada yang sakit-sakit, udah langsung kesini aja. Amin. Siap. Oke ya, jadi kita sudah banyak dapat hal-hal yang cukup menarik, insight-insight baru dari Kak Dea. Jadi luar biasa ya, dari finalis Cover Girl, jadi artis, dunia terbalik tuh saya suka banget tuh, suka lihat dunia terbalik. Sekarang sebelahan sama artis ya. Kemudian akhirnya bertransformasi jadi ibu rumah tangga dan coba-coba pedal, ketagihan pedal. Betul. Dan sekarang tetap jadi ibu rumah tangga yang baik, tapi tidak melupakan fitrahnya sebagai rumah tangga juga bisnis baru belajar. Nice. Ya, luar biasa. Insya Ya. Allah. Apa pesan-pesan kakak untuk teman-teman? Pesan-pesan aku apa ya? Nikmati saja hidup ini. Jangan stres, jangan terlalu banyak mikirin hal-hal yang bikin kita pusing, jangan mencari-cari masalah. Pokoknya hidup ini udah ada yang ngatur, kita sebagai manusia kita jalanin aja. Kita punya doa, Allah yang punya takdir. Asik doa. Mantap itu. Masya Allah. Ya. Karena memang, gimana ya? Kita mau cari usaha, kalau Allah belum ngasih, ya cari rezeki kemana-mana. Kalau memang bukan takdirnya ya buat apa? Betul. Terus kalau kita misalnya kehilangan sesuatu, kalau sudah takdirnya Allah ya sudah terima aja. Betul sih. Intinya tuh ya. Tadi itu, let it flow. Betul. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya Alif dan Riana Dea. Ya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih dok. Saya terima kasih banyak.